Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film horor terbaru dari saga Paranormal Activity yang berjudul Paranormal Activity Next of Kin. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya, dua teman kongko BB69. Yang pertama ada Mbak Inka. Apa kabar Mbak Inka? Halo, Mas Tiawan, Mas Alin. Alhamdulillah baik. Sehat ya. Dan yang kedua ada Mas Alif. Apa kabar Mas Alif? Apa kabar Mas Budi? Alhamdulillah baik semua. Mas Budi, Mbak Inka. Sehat-sehat. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya ini, saya mau nanya nih ke Mbak Inka dulu, ngikutin saga Paranormal Activity gak? Uh, Kalau satu nonton banget itu kayak childhood memories yang lumayan. Maaf ya, Menyeramkan. ini bocil activity ya di belakang sama ini. Bocil Activity. Nggak apa-apa, sudah biasa kita. Udah biasa ya. Lama aku masih begini. Oke, jadi yang satu tuh ikut termasuk yang kayak childhood memories banget gitu. Tapi yang kedua, ketiga, dan sebelumnya tuh kayak apa ya, ada yang kayak ada yang lewat tapi ada yang nonton juga gitu, sama yang baru inget banget yang terakhir ini gitu. Jadi ada beberapa yang nonton, berapa lagi agak lupa sih, yang lainnya nggak terlalu memorable gitu, yang pertama doang sih paling memorable gitu. Oke. Kalau gitu Mbak Inka mirip kayak saya nih dalam arti. Nah, kalau Mas Alif gimana nih, Mas Alif? Aku dari awal sampai sekarang sih Paranormal Activity total itu ada 8 kan. Kalau Hmm, bisa hmm. ditambahin sama yang Jepang itu. Dari awal sampai sekarang nonton semua sih. Soalnya emang sudah addicted banget sama Paranormal Activity, khususnya bener yang pertama. Itu childhood memory banget. Dan yang pertama itu beneran aku sampai susah tidur gara-gara saking realnya. Iya, iya, Beneran. parah. Pak dulu kan mungkin kita kan masih agak-agak anak-anak gitu kan ya, masih awam tentang konsepnya found footage. Kita mungkin ngerasa ini beneran nggak sih? Ya ternyata film, dan filmnya real banget. Iya, iya, iya. Gila. Yang pertama tuh gila. Tidur nggak berani matiin lampu ya? Nggak berani, sumpah aku nggak berani matiin lampu. Pintu juga ngecek sekali dua kali, ini dikunci belum nih, tiba-tiba kebuka lagi. Mm-mm. Terus jam 2:30 3 tuh mereka tuh aktif-aktifnya jam segitu kan, jam 2:30 3 tuh kayak Mm-mm. Mm-mm. ini lagi aktif-aktif. Oke. Nah, kalau gitu nih kita nih cukup bagus nih karena ada sumber kita ini ada yang terbagi dua, istilahnya dari yang memang mengikuti dari awal, terus habis itu ada yang istilahnya yang mencolok-mencolok lah kayak saya dan Mbak Inka nih. Nah, Mbak Inka, Iya. pas Ah. mau nonton film yang Next of Kin ini, kira-kira nih ada ekspektasi apa nih? Hmm, ekspektasi sih kayak ya kan sekarang fan footage sudah banyak ya. Kalau mungkin dulu salah satu pelopornya mereka ya ngasih Blair Witch Project sih yang dulu Hmm. banget ya. Cuman kalau yang apa sih, kayak pasti kan kita pengennya setiap ada yang seri terbaru tuh ada apa formula baru yang seharusnya kita bikin, wah nih yang kemarin udah pernah, berarti ada apa lagi nih, ya pastilah ada harapan gitu. Meskipun sebelum nonton itu sempat sih nyari review dari mungkin ya reviewer luar tuh rata-rata pada kurang gitu kan. Cuman kita kan ya harus buktiin sendiri dong gitu kan, apa berarti gimana nya kita harus buktiin sendiri, bener kan, orang selera beda gitu kan. Ya udah sih, apa ya, ekspektasi sih ya pengen ngarepin ada sesuatu yang beda sih sebenarnya gitu. Sama ya itu, sama karena aku apa ada tentang si kaum Amish itu kayaknya menarik gitu, karena suatu hal yang kita kan nonton film pengen ada sesuatu hal baru, kita tahu ilmu baru, tahu kebudayaan baru. Nah itu aku tertarik itu gara-gara itunya sih, ada kaum Amishnya itu gitu. Oke. Oh iya, sebelumnya itu Mbak Inka itu penggemar film horor gak ya? Apa cuman saya horor itu Wah, sebagai aku suka. oh suka sekali. Oke. Jadi nggak Aku heran, suka nggak orang heran, nggak heran jadi Academy. penasaran. Walaupun orang luar bilang kurang, jadi tetap penasaran ya nggak heran karena suka film horor. Boleh, boleh. Oke. Nah, sekarang kita ke Mas Alif nih, kan sebagai penggemar atau istilahnya pengikut setia dari PA Paranormal Activity Saga, eh, ada ekspektasi apa nih terhadap Next of Kin? Dulu pada saat aku udah tahu di Twitter sih pertama kali apa PA bakal ngelanjutin serial lagi, aku jujur excited banget. Aku tuh kalau sudah excited, entah itu mau serinya jelek atau bagus atau gimana gimana, pasti aku bakal nonton sih, itu pasti.
Nah, jadi itu berlaku juga di PA. Aku nyebutnya PA aja ya. Kalau PA kayak gimana gitu ya, PA aja lah ya. PA nanti disangka dasar PA lu. Oh iya iya, Nggak aduh boleh ambigu ada juga penekanan ya. ini. PA gitu nggak boleh PA, nggak boleh PA. Oke PA, batal. Nah gitu sih. Jadi pada saat ada pengumuman bahwasannya paranormal activity dilanjutin lagi, itu aku excited banget. Dan ekspektasinya apa? Ekspektasiku adalah pertama aku pengen tahu kelanjutannya atau koneksinya di antara film-film PA lain ya. Itu gimana sih kelanjutannya di Next of Kin. Terus aku pengen juga, aku ekspektasinya tuh ada jawaban-jawaban yang sebelumnya masih belum terjawab di PA sebelumnya. Karena yang namanya seri dan ada embel-embel judul, apa judul main judulnya, itu seharusnya kan ada koneksi, seharusnya. Nah, aku penasaran di situ. Apakah di Next of Kin ini bakal dijawab atau gimana? Atau mungkin mengikuti tradisi seri-seri lainnya yang bukan ngejawab malah ngasih pertanyaan lagi. Jawabannya kapan? Saya tidak tahu juga kapan bakal di-spill gitu. Nah, dan menurutku aku nge-spill dikit, Next of Kin ini malah ngasih pertanyaan sih daripada jawaban gitu. Oke. Sebelum kita lanjut nih, boleh ceritain nggak sih, maksudnya secara garis besar itu dari saga PA ini dalam arti hubungannya apa tuh dari 1 sampai 6 dalam arti saya pikir itu malam karena saya nonton kan menclok-menclok ya dalam arti ya. Jadi saya pikir itu nggak ada hubungan sama sekali tuh. Ternyata itu 1 sampai 6 itu ada hubungannya ya. Setahu saya kan yang ketiga yang jadi pertama ya, seperti itu ya. Betul. Jadi total untuk saat ini kan ada 8 PA ya, termasuk yang di Jepang itu. Jadi ke garis besarnya itu ada di tokoh namanya Cathy. Cathy itu muncul juga di Paranormal Activity yang pertama. Garis merahnya ada di benang merahnya ada di karakter itu. Jadi Paranormal Activity 1 itu nyeritain Cathy, Paranormal Activity 2 itu nyeritain saudaranya Cathy, Paranormal Activity 3 nyeritain tentang Cathy dan saudaranya Cathy yang masih kecil. Nah, Paranormal Activity 4 tuh nyeritain keluarga lain, hanya aja ternyata anaknya si Cathy itu jadi tetangganya dia. Namanya Hunter kalau nggak salah. Nah, terus setelah Paranormal Activity 4 itu dilanjut sama Paranormal Activity The Market Ones. Itu settingnya di Latino, jadi nggak di kayak barat-barat gitu, nggak, jadi di Latino. Nah, koneksinya gimana? Di ending nanti, ya spoiler nggak apa ya, di ending Paranormal Activity The Market Ones itu kayak ngebuka time travel, kayak gerbang time travel gitu dibuka, dan akhirnya Paranormal Activity The Market Ones itu nyambung ke Paranormal Activity pertama. Nah, setelah Market Ones sudah, lanjut ke The Ghost Dimension. The Ghost Dimension itu lanjutan dari Paranormal Activity ketiga, karena di Paranormal Activity The Ghost Dimension itu ada beberapa adegan yang ngelanjutin Paranormal Activity ketiga sewaktu Cathy dan saudaranya itu masih kecil. Nah, Paranormal Activity yang Next of Kin ini, so far sejauh ini, Alif masih belum nemu apa koneksinya. Itu sih. Soalnya, menurut history itu, Paranormal Activity lainnya itu sudah ada koneksinya semua, sudah ada history koneksinya. Nah, untuk Next of Kin ini jujur aku masih belum nemu, atau mungkin nggak ada. Gitu sih. Katanya itu bukannya stand alone ya, sequel, maksudnya dia stand alone, masih belum jelas ya ini, belum diketahui ya. Iya, aku sih nangkepnya ada yang bilang reboot, ada yang bilang stand alone. Cuma kalau menurut aku pribadi ya, dengan statement kayak kasih ada embel-embel Paranormal Activity atau apanya itu masih ada, seharusnya sih ya mbok ya dikasih sedikit kayak koneksi atau apa gitu. Gitu. Kalau Mbak Inka gimana tuh Mbak Inka? Aku ngeliatnya kayak cuman beli ikutan franchise-nya aja. Aku inget nih ya, Cathy itu memang kayak dia ya protagonis yang selalu ada ya kan, 1, 2, 3 tuh masih Cathy dan kawan-kawan dari keluarganya, tapi ini kayak udah jauh banget. Ini tuh aku ngeliatnya kayak Midsommar versi found footage gitu nggak sih? Betul. Iya betul. Ini ada hubungannya deh, kayak cuma beli franchise aja, mumpung ini istilahnya ya 15 tahun kan si Paranormal Activity ini kayak itu kan. Jadi ketika orang pengen bikin film fan footage, sudahlah kita nebeng sama dia aja, dia tahu udah kenal ini, kayak mungkin kali ya, nggak tahu sih. gitu. Jadi sebagai pemancing orang pasti mau biar ada nonton, jadi ada embel-embel PA-nya itu gitu. Kayaknya. Nah, nyambung dari hal yang pernyataan Mbak Inka ini,
pas waktu nonton nih sebenarnya Mbak Inka ini mengharapkan istilahnya Next of Kin ini mirip kayak paranormal activity lain nggak, atau saya ya terserah lah mau dibuat apalah. Iya, iya. Apa ya? Aku sih sebenarnya ya apa ya, kayak ya udahlah, kayak pengen nikmatin aja gimana sih yang baru ini gitu. Karena ya sempat dengar juga gitu, awal-awalnya sempat dengar gitu. Ini sebenarnya kalau dibilang fan footage banget enggak, ada campur-campuran, maksudnya kayak kamera juga udahlah entah kemana gitu. Ini kayak udah ya suka dia aja lah gitu mau ngambil, cuman karena dia bilang babak ketiganya tuh lumayan mengobati awal-awal gitu. Terus kayak apa ya? Ya sebenarnya kayak kemarin kita kan juga udah sempat nonton The Medium kan, udah masuk gila banget kan gitu kan, kita ya udahlah gitu, mungkin ada versi baru gimananya, cuman ya udah sih, aku sih intinya ya nonton aja gitu, karena emang suka aja sih film horor. Terus kayak horor itu sebenarnya kayak tipikal yang udahlah pasti bakal ada plot hole, cuman udah nikmatin aja gitu loh. Pas nonton gimana? Dalam arti apakah sesuai ekspektasi atau istilahnya malah lebih tinggi atau istilahnya malah lebih rendah? Aku awalnya tuh pas nonton naruh ekspresi rendah banget gitu, karena udah kemakan reviewer luar tuh nilainya 4 dari 10 apa, cuman pas nonton ternyata nggak sih, aku bisa dinikmatin. Jadi aku tuh ada kadang-kadang ya karena kebutuhan buat review konten kan, aku juga seminggu 2 kali bikin review film. Kadang ada film yang aduh gue nggak suka banget, cuma demi harus seminggu 2 kali, karena ada yang kayak gitu. Jadi kayak nonton tuh kayak PR. Kalau ini enggak, aku bisa nikmatin meskipun sambil di pause ngurusin anak dulu apa, cuman kayak tetap bisa ngikutin gitu. Jadi nontonnya tuh memang bukan karena kewajiban nonton, tapi emang nikmatin gitu. Oke. Nah, kalau Mas Alif gimana nih Mas Alif menonton ini pengalamannya? Aku berharapnya pada saat belum nonton ya, berharapnya tuh ya adalah kayak tetap lanjutin tradisinya PA, yaitu di rumah, di kameranya taruh di ruangan, bla 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 bla. Tapi ya di Next of Kin ini beneran beda banget. Sebenarnya untuk tampil beda itu ada plus minusnya sih. Kalau plusnya itu emang ngasih penonton itu angin segar yang baru bla bla bla, biar nggak bosen. Aku appreciate banget untuk ide biar tampil beda itu, aku appreciate banget di Next of Kin. Cuma sisi ya negatifnya, karena sudah tampil baru, otomatis vibe khasnya PA itu sama sekali nggak ada di Next of Kin. Jadi nggak ada kayak kamera ditaruh di suatu ruangan, diem di situ sampai beberapa jam, itu nggak ada. Nah, itu sebenarnya itu kan adalah salah satu ciri dari franchise-nya PA kan. Nah, kalau misalnya di franchise PA lainnya, pada saat kamera itu ditaruh jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi, kita kan kayak ngeliatin layar terus kan gini, wah ada apa nih, ya ada apa. Jadi kayak lebih awas gitu matanya kita. Nah, kalau di Next of Kin ini ya lebih kayak found footage, ya ibaratnya kayak Blair Witch atau REC atau As Above So Below atau gimana. Jadi kita kayak ngikutin aja, kita nggak dikasih waktu buat mata kita awas ada apa nih. Kalau misalnya yang di Medium kemarin itu kan ada kan, malah di Medium itu vibe Paranormal Activity lebih kerasa daripada Next of Kin sendiri. Gitu. Kadang aku mikir, wah ini apa nggak ketuker anjir gitu. Judulnya mungkin pas masuk ke studio salah judul kali. Ya gue ngerasa loh ini vibe PA banget di Medium loh, kok nggak ada di PA-nya sendiri. Next of Kin tuh nggak ada. Ya udah deh. Ya sebenarnya ya ada plus minus sih, untuk tampil beda tuh ada plus minus. Tapi aku appreciate banget idenya untuk tampil beda, dan aku appreciate banget kualitas gambarnya beneran bagus. Sinematografinya bagus banget, apalagi yang efek slow motion di beberapa adegan terakhir itu keren sih. Keren banget. Efek slow motion itu udah dikasih kisi-kisi pas yang ngejelasin ke anak-anak ya. Nah, ini saya setuju nih sama Mas Alif nih, dalam arti sesuatu yang baru itu bisa menjadi pedang mata dua nih. Di satu sisi itu menjadi istilahnya keunggulan, sesuatu yang fresh. Di sisi lain adalah karena mereka itu mengusung nama PA,
Jadi harusnya itu mungkin ada beberapa orang itu merasa dikhianati atau saya merasa kok kayak gini. Nah, kalau saya pribadi nonton ini kan tanpa ekspektasi dan saya emang berpikir bahwa ini akan menjadi seperti mau komentari itu mau baik itu mau yang dalam arti yang gerak-gerak ya minimal itu kayak medium lah. Dalam arti ada saatnya bawa kamera, misalnya kemana-mana ada saatnya itu yang pakai CCTV. Namun di sini kayak ini saya sempat ngomong Mas Ali, sempat ngomong Mbak Inka itu sepertinya kok kayak kebingungan. Ini mau istilahnya apakah istilahnya mau komentari kesannya bawa kamera, tapi di satu sisi kok kayak ada orang ketiga nih kayak misalnya tadi saya sempat ngomong itu pas waktu adegan makan yang pas anak-anak nyanyi itu kan kamera kan geraknya kan kemana-mana tuh istilahnya zoomnya kemana-mana ataupun beberapa adegan ataupun pas saat dikejar-kejar itu sepertinya kok berubah menjadi kayak POV orang pertama yang dikejar-kejar. Nah itu jadi istilahnya ini bagi saya ini di installment yang ke-8 ini kayak ya ke-8 ya. Ke-8 ini mereka ini kayak seolah-olah ini bingung misalnya mau pakai apa nih. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Kalau menurut Mbak Inka gimana? Kalau aku sih mungkin biar dia beda aja kali ya. Sorry. Cuman aku ingat satu yang agak mirip banget sama Paranormal Activity itu dia ya dong sih kayak ada tanggal 9 Maret 2020. Nah, itu tuh ingetin oh ya ini banget dulu kan kayak gitu juga ya tanggal sama jam bedanya. Kalau yang ini kan dia nggak pakai jam kan. Itu ngingetin aku ini film Paranormal Activity karena ada keterangan tanggal terus dengan font yang sama belakangnya hitam, fontnya warna putih itu mirip banget gitu. Inget itunya gitu meskipun nggak ada jamnya gitu. Cuman menurut aku kenapa dia ya mungkin biar dia nggak pengen selalu upload sama yang dulu kali ya, jadi akhirnya yaudah suka-suka kameranya mau POV-nya siapa kayaknya sih gitu. Iya soalnya agak-agak kayak misalnya pas waktu pistol pas berebutan senjata sama orang tua itu tuh si ayahnya itu ya istilahnya kakek pas kok kayak ada kesannya itu kita digambarkan kuping berdenging dari orang yang deket pistol itu. Nah itu kan kita kan jadi bingung nih sebenarnya ini apa yang terjadi sih. Kalau Mas Alif, menurut Mas Alif gimana Mas Alif dengan perlakuan dalam arti tadi itu? Kalau menurut saya ini nggak konsisten nih dan agak kebingungan mau pakai metode apa? Oke. Secara jujur sebenarnya aku juga agak kecewa dengan pemilihan POV yang kurang konsisten di Next of Kin. Soalnya balik lagi karena sebagai pencinta franchise-nya PA yang sebelum-sebelumnya emang full yaitu dari sudut pandang orang pertama, itu agak ya beneran let down sih di Next of Kin. Soalnya aku lihat ada beberapa adegan dan adegan itu krusial juga yang tidak diambil dengan beneran sudut pandang orang pertama, malah kayak orang ketiga kayak kita nonton film-film horor mainstream biasanya. Kayak ada adegan pada saat ya si creatures itu narik si karakter utama cewek ke bawah, itu kan udah beda banget tuh. Itu kan ada shot kamera di atas. Ya, berarti kayak ya horor-horor mainstream lainnya yang bukan fan footage. Itu bener kata Mas Budi tadi agak-agak ngehianatin si PA-nya sendiri si franchise PA-nya sendiri. Tampil beda itu aku appreciate boleh banget. Mungkin tampil bedanya sekedar kayak pindah dari rumah ke alam bebas. Itu udah salah satu ide atau pembeda yang seger menurut aku. Tapi karena PA ini udah berjalan 8 seri sampai sekarang, seharusnya sih tetap mempertahankan full POV dari orang pertama. Hanya aja lokasinya aja yang dibuat lebih nature, lebih pemandangan alam, itu menurutku udah beda sih. Cuma ya bener tadi agak ngehianatin dari franchise-nya PA sendiri. Jadi kayak nggak ada jati dirinya kayak hilang gitu loh. Kayak remaja labil ibaratnya ya, masih kemana gitulah. Mungkin mereka belum nonton The Medium kali ya, jadi saya nggak percaya diri bahwa ternyata itu dalam arti found footage itu masih menjual dalam arti atau misalnya kalau mereka melihat The Medium, perwakilan nih, bahkan perwakilan Oscar nih, dalam arti mungkin kan lebih ya udahlah dalam arti pede-pede aja lah. Menurut saya sih seperti itu sih. Nah, kalau ngomongin film horor itu pasti kan tidak terlepas dari rasa takut ya atau misalnya usaha untuk menakutkan kita lah. Nah, kalau menurut Mbak Inka nih, apakah Next of Kin ini berhasil nggak?
Kalau aku jujur ini takutnya lebih pertama jump scare-nya lumayan menggerakan telinga ya. Awal-awal aku sampai latah gitu. Dan dia ya maksudnya suara si scoring-nya lumayan kenceng gitu. Jadi kayak ya gitulah. Terus kita kaget karena musik gitu, karena lagunya gitu. Terus belakang-belakang sebenarnya serem itu lebih kayak apa ya? Aku sih kalau kayak penampakan si creature sendiri tuh biasa aja, kayak ya udah nggak ada yang sesuatu yang spesial gitu ya. Paling ini aja sih kayak misteri si keluarga apa tuh peternakan Belier namanya apa ya sih? Itu tuh sebenarnya apa, kayak teka-teki mereka, terus kayak oh ternyata mereka ada tumbal-tumbalnya, kayak gitu-gitu aja sih yang kayak ini anak si ceweknya bakal diapain si Margonya, kayak gitu aja sih. Teka-teki itunya sih yang bikin serem, penasarannya itu sama kayak ya ketika mereka masuk ke dalam gua yang apa itu tuh kayak itu takut sih, takut ada apa kayak gitu-gitu aja sih, bukan yang kayak benar-benar kayak The Medium kan, waduh gila anyakan gila sekelakuan si Ming separah itu, ini kan kayak gak ada yang sebesar begitu sih kalau menurut aku gitu. Jadi kalau ngomongin takut ya ada, cuma nggak kayak banget kayak The Medium. Nah, saya setuju dengan saya Mbak Inka bahwa apa ini lebih ke suara, bahkan ada beberapa sih menurut saya itu suaranya lebih ngagetin daripada adegannya tuh. Misalkan si bocil muncul kepalanya tuh, dalam arti itu malah saya mungkin bagi saya itu telat ya, bunyinya dreng baru muncul kepalanya. Itu kayaknya loh kok gitu. Baru jeng, kagetin dulu baru muncul kepalanya loh. Walaupun cuma beberapa detik sih, itu sih yang saya rasakan. Terus ada beberapa adegan yang sengaja pengen jump scare, baik itu mau jatuh lah segala macam, itu kalau saya pribadi sih kurang berhasil kalau bagi saya sih. Cuman tadi itu benar sih musiknya sih. Kecuali yang pas adegan dia turun itu saya karena nggak ngagetin, tapi kan itu kan perlahan-lahan. Nah itu justru yang membuat saya sih lebih menakutkan sih daripada jump scare-nya sih. Nah Mas Alif, Mas Alif gimana Mas Alif? Bener apa kata Mbak Inka sama Mas Budi tadi, jump scare-nya di sini bisa dibilang berhasil. Berhasil karena apa? Karena musiknya, bukan adegannya, tapi karena musiknya yang kenceng banget beneran. Nah, sebenarnya bener juga yang ada tadi Mas Budi bilang, yang adegan turun ke ya apa sih jenis kayak gua di bawah tanah tuh, itu emang bikin kita was-was, itu yang bener. Cuma balik lagi, kadang penonton horor kita mainstream ya, itu suka dikagetin dengan sound-sound yang kayak gitu daripada adegannya. Penting ini kita bicara tentang penonton mainstream ya, kebanyakan. Horor tuh kadang orang bilang horor, oh ini serem. Padahal seremnya itu dalam batasan jump scare doang. Jump scare musik itu ada, dan kebanyakan penonton kita tuh masih kayak gitu. Nah, aku sih sebenarnya nggak terlalu masalah tentang jump scare gitu, yang kayak mungkin jump scare-nya berlebihan atau mungkin fake jump scare. Aku tidak terlalu masalah, kecuali yang jump scare-nya yang ngeselin, yang bolak-balik jump scare bolak-balik. Apa sih ya, kok misalnya kayak di film apa ya, filmnya Nayato lah ya. Pegang ini jump scare, pegang noleh jump scare, bla bla bla. Nah, itu baru ngeselin, di situ baru ngeselin. Tapi untuk PA sendiri Next of Kin masih tahap wajar. Dan kalau serem mungkin aku lebih serem ke kayak pemandangannya sih, pemandangan rumah-rumahnya, apalagi di gerejanya itu. Aku suka seremnya di situ sih. Jadi kayak kesan apa ya? Kayak kesan terpencilnya itu dapat. Jadi kita ada apa sih di ruangan itu, apa aja yang udah terjadi di bangunan itu, bla bla bla. Aku sukanya itu. Dan untuk urusan creature sendiri, aku appreciate banget di Next of Kin ini dia pakai practical effects. Nah, untuk yang di seri sebelumnya yang The Ghost Dimension itu mereka lebih ke CGI, dan CGI-nya itu aku bisa bilang jelek banget untuk CGI hantu di The Ghost Dimension. Jadi aku appreciate banget buat di Next of Kin mereka berani buat pakai practical effect daripada CGI. Itu oke sih. Jadi lebih suka ya benar sih. Kadang-kadang itu creatures itu kalau practical effect itu ada nilai plusnya sih dalam arti ya. Dalam arti walaupun usahanya lebih keras sih, kemungkinan sih dalam arti usaha lebih keras salah juga sih kalau ngomong usaha lebih keras, dua-duanya keras sih. Nah, tapi dalam arti emang ada perbedaannya sih seperti itu sih. Nah, ini saya setuju sih dalam arti misalkan kalau Mas Alif bilang itu bahwa
sebenarnya itu kayak misalkan unsur-unsur pas waktu mereka itu masuk ke gereja, habis itu ada mulai menemukan misteri-misterinya. Mestinya sih itu sih yang harus lebih ditonjolkan, diperpanjang menurut saya sih, dalam arti karena itu misterinya itu membuat kita penasaran nih, atau mungkin itu memang bumbu supaya bisa lanjut kali ya, dalam arti ya rasain nih, gue kasih sedikit aja ini biar nanti lu tambah penasaran. Jadi soalnya kan ibaratnya franchise PA ini adalah ladang cuannya mereka, ladang cuannya si PH itu. Karena itu kan cukup menarik, dalam arti tadi Mbak Inka bilang apa, alasan dia itu ingin menonton ini karena ada suku Amisnya, dan kita kan ini kan justru kan misterinya nih, keluarganya ini kenapa nih kok dalam arti ngumpul di situ, terus belum lagi nih kenapa nih sang tokoh utama kok tanda kutip diincar, ternyata itu ada hubungan dengan ibunya segala macam, keturunan segala macam, itu kan harusnya bisa dijelasin Mbak Inka ya. Iya. Dan ternyata mereka bukan keluarga di Emis juga gitu. Nemu laptop ya. Nemu laptop gitu, laptop kok bisa ada gitu ya, ada wifi kalau gitu ya. Atau landline sih, bukan wifi. Nah, dari kayak Omar, jadi siapa yang Sam ya, yang siapa sih yang kayak saudaranya pura-pura nyari, ternyata kayak si Pele gitu kan, jadi diam-diam si siapa Margonya udah diincer. Nah itu menarik sih sebenarnya gitu kan. Soalnya kan di sini kita awalnya seolah kayak si Margo yang nyamperin pengen nyari tahu ibunya siapa gitu kan. Ternyata memang dia tuh selama ini udah diincer. Mereka tahu jam-jam kuliah aku aja, serem sih. Dia udah dikuntit ya, dalam arti ya, dikuntit oleh si Samuel atau dan kawan-kawannya ya, seperti itu ya. Iya. Nah, kalau kita kan tadi kan udah ngomongin beberapa kekurangan. Nah, kalau kelebihan dari film ini apa nih Mbak Inka? Menurut Mbak Inka? Kelebihan. Oke, kelebihannya ini aku sebenarnya diskusi juga sih ya. Ini kan kalau fan footage ini memang ini kalau Mas Alif kan filmmaker ya, mereka biasanya emang selalu pakai aktor-aktor yang kurang terkenal gitu nggak sih kalau film-film kayak gini. Jadi kayak seolah kayak terasa realnya gitu kan, kayak gitu. Terus apalagi ya itu sih sebenarnya apa ya, ceritanya sebenarnya sederhana gitu, nggak terlalu berat kayak apa namanya The Medium kan, banyak banget plot hole, itu banyak banget gitu kan. Terus dia tuh kayak rapi aja sih gitu dari awal, dari kayak sebab akibatnya, dari itu kayak rapi sih menurut aku, kayak penulisannya segala macam tuh rapi. Terus apa ya, ya gitu sih, maksudnya untuk film horor tuh nggak terlalu mikir berat-berat gitu. Jelas akibat paling yang di plot hole apa yang di akhirnya aja gitu, yang kayak aku kurang ngerti si Sam-nya itu kenapa dia, Sam kan ya terakhir ya yang jadi berubah. Tiba-tiba dia bisa nembak polisi tanpa ada senapan, itu doang sih. Cuman ya kalau kelebihan menurut aku itu gitu. Tapi terus nggak terlalu berpikir keras lah gitu. Jadi rohnya itu ya kemana-mana ya. Dapat ilmu baru tentang keluarga Amish itu kayak gimana. Meskipun aku sebenarnya pengen lebih sih, I want more, karena itu dikit banget sih sebenarnya. Kayak aku mikir tuh bakal kayak The Film The Witch yang 2015 itu kan serem banget, meskipun bukan Amish banget ya, cuman nuansanya tuh kan kayak gitu, baju-bajunya, terus kayak apa peternakan jadul gitu, terus yang mereka di rumah cuma pakai lilin doang. Nah itu tuh kan bikin suasana gloomy-nya tuh. Aku pikir bakal sedark itu, ternyata nggak sedark itu. Justru malah aku suka lagi ini tuh latarnya pandemi ya, awal-awal aku suka banget sih yang kan biasa Paranormal Activity kan kayak tahun-tahun lama gitu kan. Kalau ini kan kayak mereka tahun 2021 di airport pakai masker. Jadi kayak nih sekarang gitu. Meskipun pas mereka udah datang ke desa itu nggak ada yang pakai masker, karena mereka kayak pribadinya yang mungkin corona nggak nyampe situ kali. Itu menggambarkan sih, dalam arti kan di suku-suku terpencil kan ya emang, atau itu pedalaman kan banyak yang tidak memakai masker karena kurangnya informasi segala macam sih, seperti itu. Mobilitasnya sedikit gitu ya. Itu aku suka sih. Nah, Mas Alif gimana Mas Alif? Positif dari film ini apa nih? PA yang Knives of Kin ini berani banget untuk ngambil sesuatu yang baru. Tadi seperti aku udah bilang tadi, appreciate banget untuk ngedobrak suasananya. Jadi bukan hanya di rumah, sekarang nih bener-bener kayak di alam bebas, di suatu desa baru, pemandangannya gila-gila, bagus-bagus. Itu aku appreciate banget. Salah satu kelebihan dari Knives of Kin yaitu adalah berani buat tampil beda. Terus desain creatures-nya itu ya walaupun bisa dibilang B aja, cuma itu ada suatu yang perkembangan yang signifikan dibanding The Ghost Dimension yang creatures-nya CGI abal-abal.
Itu aku appreciate banget. Beneran The Ghost Dimension tuh CGI-nya jelek banget ya Allah. Gitu. Terus selain Creature Snake of Kin tuh bagus. Tadi bener sih. Jadi ada beberapa adegan tuh yang relate banget buat era sekarang. Yang di airport itu emang aku suka banget. Kayak kerasa lebih deket aja ke penonton dengan era sekarang gitu kan. Itu buat narik simpati orang, wih di pandemi ini pakai masker bla bla bla, itu narik simpati di awal-awal tuh oke. Terus ada building setup-nya tuh oke, lebih niat banget daripada PA-PA lainnya, kayak gereja, kayak desa ini, outfitnya gini, interiornya gini, itu oke sih. Bisa dibilang Next of Kin ini lebih apa, kata orang Jawa itu lebih bondo ya, lebih niat untuk mengeluarkan biaya dalam segi interior, bla bla bla, outfit, wardrobe, itu kurang lebih itu sih keunggulan Next of Kin, salah satunya di situ. Oke. Nah, sebagai penggemar saga PA, menantikan atau mengharapkan kelanjutannya nggak? Aku jujur iya. Jadi walaupun aku agak let down Next of Kin karena berbagai hal, tapi aku tetap kalau misalnya masih dilanjutin, aku pasti tetap nonton. Soalnya balik lagi, masih ada pertanyaan yang belum dijawab. Ya. Ya mereka malah ngasih pertanyaan lagi kapan jawabannya gitu. Ya udah selama jawaban masih belum ada, aku bakal tetap nonton sih. Emang sengaja sih, dalam arti puncaknya itu sengaja dipercepat, dalam arti ya karena supaya lanjut ke berikutnya. Nah, Mbak Inka Dan gimana, aku Mbak Inka? yakin masih ada kelanjutannya. Pasti. Kalau dilihat dari endingnya sih pasti sih, dalam arti sih pasti ada sih. Kecuali kalau benar-benar flop atau booming, jadi istilahnya produsernya ya udah paling PA, tapi nggak nyambung yang ke ini nih, nyambungi ke yang mungkin ke yang lainnya lagi. Nah, dari Mbak Inka gimana, Mbak Inka? Apakah akan menunggu lagi lanjutannya? Menunggu sih, masa kalau gini, istilah kalau misalnya ada pun mungkin aku masih mau nonton gitu loh. Ini bukan kayak franchise NKCTH History of bla 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 gitu kan, bukan, beda. Beda film ya. Masih belum puas kemarin, sejam lebih. Iya, maksudnya apa ya, tipikal film horor yang terserah dia mau ceritanya masih lanjut atau memang beda, tapi masih worth it buat ditunggu lah gitu, buat masih kalau ada lagi aku masih menonton lah gitu, bukan yang tipikal udah nggak usah, stop, ganti horor lain, enggak gitu. Oke. Atau mungkin story of-nya itu dibuat found footage, mungkin bagus kali ya. Aduh, Story of aku nggak ngikutin universe-nya film sana ya, aku nggak tahu apa-apa. Tapi aku sempat lihat di Twitter sih dramanya gimana. Seru juga tuh kayaknya. Mungkin story of Argo tapi found footage, atau story of istrinya Pram, ada istrinya Pram gitu mungkin. Nah, ini nggak apa-apa Pak Salif ya, kita menyimpang sedikit. Nggak apa-apa. Aku tahu kok tapi. Oke nih, thank you banget nih Mbak Inka, Mas Alif nih untuk bicara mengenai PA atau Paranormal Activity Next of Kin, yang menurut saya sih memang merupakan sebuah film dengan sentuhan baru nih, yang berbeda dari paranormal activity lainnya nih. Dan ini memang istilahnya di satu sisi menjadi nilai plus karena menjadi segar, di satu sisi ini menjadi nilai istilahnya minus karena dalam arti tadi itu beberapa orang itu merasa dikhianati, atau beberapa orang itu merasa bingung nih sebenarnya maunya apa sih, istilahnya ini film ini konsepnya apa sih, seperti itu sih. Nah, kalau saya pribadi ya merasa bingung nih sebenarnya mau konsepnya apa sih, masih belum bisa menerima sih dalam arti. Tapi tadi kata Mbak Inka ya, kalau misalkan atau kata Mas Alif sebelumnya itu, kalau misalkan kalau menonton ini tanpa embel-embel atau mengetahui saya ini ada PA, jadi langsung aja mau nonton apa, Next of Kin, ya mungkin akan lebih bisa nerima kali ya, seperti itu. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Alif, Mbak Dinka, dan untuk para sobat BB69, jangan lupa mendengarkan episode-episode kami selanjutnya tentunya dengan tema berbeda. See you. Thank you. Yuk.